Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang materi closed pair of point pada ruang dimensi 2 menggunakan metode divide and conquer. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Sofiullah, NIM 1924 1010 2014. Nama saya Farhan Jauhari, NIM 1924 1010 2049. Nama saya Muhammad Arif Rahman, NIM 1924 1010 2080. Baik, untuk materi awal akan dijelaskan oleh Farhan Jauhari. Silahkan. Untuk materi awal, di sini ada tujuan penulisan. Tujuan dari penulisan ini adalah 1. Menentukan closed pair of point dari himpunan titik dengan metode divide and conquer pada ruang dimensi 2. 2. Mengaplikasikan algoritma divide and conquer ke bahasa pemrograman Turbo Pascal. 3. Menentukan kompleksitas dari algoritma divide and conquer dalam menyelesaikan permasalahan closed pair of point. Yang keempat, menunjukkan contoh aplikasi kasus permasalahan closed pair of point yang penyelesaiannya menggunakan algoritma divide and conquer dalam pemrograman komputer. Lalu ada pembahasan strategi problem solving. Metode divide and conquer adalah suatu metode penyelesaian masalah dengan cara memecah-mecah masalah semula menjadi beberapa masalah yang lebih kecil. Jumlah entitas datanya dan masih memiliki sifat alamiah yang sama. Pemecahan ini dilakukan secara berulang-ulang hingga diperoleh kasus dasar. Ini ada bagian tentang hasil dan pembahasannya. Lanjut. Menurut Cartran dan Ollerman, algoritma merupakan serangkaian aturan atau instruksi untuk mendapatkan hasil output khusus dari masukan input khusus dalam beberapa langkah hingga guna menyelesaikan suatu permasalahan. Menurut Horowitz dan Sahbi, sifat-sifat algoritma meliputi 1. Jelas. Di sini maksudnya yaitu setiap langkah pada suatu algoritma harus dinyatakan dengan jelas, tidak bermakna ganda. 2. Logis. Yang dimaksud yaitu algoritma dibuat berdasarkan urutan yang tetap berdasarkan dengan alur berpikirnya. Yang ketiga terhingga, yaitu sebuah algoritma harus berhenti setelah melaksanakan satu langkah atau lebih dalam satu interval waktu tertentu. Tanpa sifat ini, sebuah algoritma tidak dapat diimplementasikan baik oleh manusia maupun mesin. Yang keempat, menyelesaikan masalah, yaitu dengan input tertentu, suatu algoritma akan menyelesaikan masalah dengan kelasnya. Yang terakhir, efektif, yaitu sebuah algoritma harus menegaskan tindakan sederhana yang dapat dilakukan secara efektif. Sifat ini menjamin bahwa setiap langkah pada suatu algoritma secara nyata dan dapat dijalankan. Yang selanjutnya yaitu dari Base pada tahun 1989 menuliskan bahwa kriteria yang digunakan dalam analisis algoritma seperti berikut. Yang pertama, kebenarannya atau correctness. Yang kedua, banyaknya operasi yang dilakukan. Yang ketiga, banyaknya ruang yang dipergunakan. Yang keempat, kesederhanaan dan kejelasan. Yang kelima, optimalisasi. Dari kelima kriteria di atas, yang akan digunakan pada pembahasan tulisan ini adalah yang berkaitan dengan kompleksitas dari suatu masalah, yaitu tentang keoptimalan. Next, yaitu penjelasan sebelumnya. Penyelesaian metode. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan teori-teori graf dan algoritma yang mendukung dan kemudian menyusunnya. Secara garis besar, penyelesaian masalah closest pair of point dengan menggunakan metode divide and conquer dapat dilakukan dengan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama yaitu menjelaskan metode divide and conquer untuk menyelesaikan masalah closest pair of points dan kemudian dituliskan dalam suatu algoritma. Yang kedua, membuat program komputer dengan bahasa pemrograman Pascal yang menggunakan algoritma divide and conquer untuk menyelesaikan permasalahan closest pair of points. Yang ketiga, membuat suatu contoh aplikasi kasus dari permasalahan closest pair of points yang diselesaikan dengan program yang telah dibuat. Yang terakhir yaitu melakukan penelitian untuk menentukan kompleksitas dari algoritma divide and conquer. Metode divide and conquer banyak permasalahan dalam matematika yang dapat diselesaikan dengan menggunakan metode divide and conquer. Salah satunya masalah closest pair of points.
Menurut Weiss, pada tahun 1993, metode divide and conquer terdiri dua metode, yaitu divide, membuat masalah menjadi bagian dari yang lebih kecil dengan membagi dua permasalahan yang dilakukan secara berulang-ulang. Conquer, yaitu penyelesaian masalah dari sub-permasalahan yang ada. Apabila kedua metode tersebut dilakukan secara berulang-ulang, maka terbentuk metode divide and conquer. Untuk membawa metode divide and conquer, diperlukan combine dari kedua metode. Baru kemudian untuk menuju ke program komputer diperlukan algoritma yang disebut algoritma divide and conquer. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisa waktu algoritma dan efisiensi algoritma. Yang pertama adalah metode divide and conquer. Yang kedua, menyelesaikan rumus algoritma divide and conquer pada ruang dimensi 2. Yang ketiga, menyelesaikan rumus algoritma divide and conquer pada ruang dimensi 2. Yang keempat, kompleksitas dari algoritma divide and conquer. Yang terakhir adalah aplikasi masalah closest pair of point dengan Turbo Pascal. Ini adalah salah satu contoh codingan dalam bentuk pseudocode. Di sini kami bagi menjadi dua karena satu layarnya tidak cukup. Ini adalah untuk layar yang pertama, dan ini untuk layar yang selanjutnya. Ini adalah akhir dari suatu proses pseudocode dari penyelesaian masalah dari closest pair. Selanjutnya adalah hubungan antara algoritma divide and conquer dengan strategi problem solving. Kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah permasalahan closest pair of point dapat diselesaikan dengan metode divide and conquer. Yang kedua adalah algoritma divide and conquer dapat diaplikasikan ke bahasa pemrograman, yaitu bahasa pemrograman Turbo Pascal. Yang ketiga, kompleksitas algoritma divide and conquer adalah O dalam kurung N LG spasi N. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.